kerapiannya berpakaian dan kebersihannya di dalam kelas, ya, diperhatikan. Kemudian materi kita pada hari ini yaitu sub pokok bahasanya memahami Quran surah At-Tin. Kemudian materinya yaitu membaca Quran surah At-Tin. Baiklah anak-anak, sebelum saya lanjut pada materi kita yang lalu, ya, yang di kelas 4 yaitu menyangkut tentang surah Al-Fi'il. Ya, dan sekarang di kelas 5 adalah kita membahas tentang surah At-Tin. Baiklah anak-anak, ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan makna dan menelaah makna Quran surah At-Tin. Kedua, menelaah makna Quran surah At-Tin dengan benar dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Ketiga, memperjelas makna Quran surah At-Tin dengan benar dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Keempat, mendemonstrasikan bacaan Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. Kelima, menyempurnakan bacaan Quran surah At-Tin dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid. Dan keenam, menentukan bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran surah At-Tin. Anak-anak, diperhatikan, surah At-Tin merupakan salah satu surah pendek dalam Al-Quran yang hanya memiliki 8 ayat dan terdiri dari 34 kata dan 162 huruf. Nah, jadi anak-anak, surah At-Tin ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, surah At-Tin sendiri diambil dari ayat pertama yang terdapat kata At-Tin yang artinya adalah buah tin. Nah, surah At-Tin memiliki makna yang menjadi relevan diri untuk kehidupan umat manusia karena mengandung pengertian yang ditujukan kepada seluruh manusia dan diturunkan setelah surah Al-Buruj. Anak-anak, adapun makna surah At-Tin ini ayat 1 sampai 8 berdasarkan terjemahan surah yang termasuk dalam juz amma di atas, maka kita bisa menyimak satu persatu makna surah At-Tin tersebut. Nah, baiklah anak-anak, lewat terjemahan ayat 1 sampai 4 surah At-Tin disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan bersumpah atas 4 hal, yakni bersumpah atas buah tin, buah zaitun, bukit Sinai dan kota Mekah. Baiklah anak-anak, meskipun demikian, namun Allah Subhanahu wa taala masih mengembalikan manusia ke tempat penuh siksaan seperti neraka jika kita masih saja tidak bisa mengendalikan emosi dan berbuat keji. Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla juga dapat memberkahi orang-orang beriman dan hambanya yang sering mengerjakan amal saleh. Jadi anak-anak, surah At-Tin ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam sholat kita baca surah At-Tin. Baiklah anak-anak, sekarang kita membaca surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairum mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian adapun anak-anak, tajwid penyebutan huruf itu harus jelas. Misalkan sa, ya, harus penyebutan tajwidnya itu karena ada 4 ya huruf sa. Sya, so dengan sa. Ya, penyebutan tajwidnya, kemudian hukum bacaannya juga harus tepat. Di sini pada surah At-Tin ini ayat pertama wattini, ya, ada hukum bacaan idgham syamsiyah.
Nah, jadi di situ dalam watin itu kita langsung kasih masuk ya wawnya ke huruf ta. Oke. Baiklah anak-anak. Saya akan yang ayat yang kedua ini waturi. Hukum bacaannya mat tabi'i karena ada dhamma diikuti waw sukun, ya. Nah, kemudian di sini ayat ketiga al-balada. Hukum bacaannya idgham komariah karena ada alif lam diikuti huruf komariah, dalam hal ini adalah huruf ba. Jadi huruf ba itu adalah huruf komariah. Nah, baiklah anak-anak. Saya lanjutkan membagi kelompok, ya, 2 kelompok. Ya, membahas tentang mencermati gambar tersebut. Yang satu kelompok ini ya dilihat gambar 1. Ya, anak-anak yang sedang melaksanakan apa? Ya, ini gambar 1 ini adalah yang sedang melaksanakan sholat. Ya, gerakannya apa? Gerakan sujud. Ya, anak-anak. Nah, baiklah coba anak-anak. Yang gambar kedua ini orang apa? Ya, nah, orang yang sementara ya orang memberikan sedekah. Kemudian gambar yang ketiga anak-anak, ini orang yang sementara yang jatuh, kemudian ada yang menolongnya. Nah, itulah ya khas diskusinya. Ya, silakan diskusi. Nah, baiklah ya. Coba maju di depan anak-anak yang sudah selesai kerjakan mewakili kelompok 1 dan 2. Nah, baiklah. Sudah selesai? Oke. Bagus anak-anak. Alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang saya akan menyimpulkan. Saya akan menyimpulkan surah Atin ini. Surah Atin ini merupakan salah satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Ya, di kota Mekah, dan ayatnya ini ada 8 ayat. Nah, marilah kita terapkan di dalam lingkungan kita sehari-hari. Ya, di lingkungan kita sehari-hari, misalkan ya kita membaca pada saat waktu salat itu surah Atin. Nah, baiklah anak-anak. Nah, diperhatikan itu semua karena surah Atin itu yang salah satu ayat yang berada di dalam Al-Qur'an yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah. Untuk ya tugasnya, Ibu Guru akan memberikan tugas untuk minggu depan dikerjakan ya, yaitu menghafalkan surah Atin ya ayat 1 sampai 8. Minggu depan kita akan ya membahas sama-sama. Nah, baiklah, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri ya pelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa.